Perkenalkan, nama saya Edison dengan NPM 190210013. Perkenalkan, nama saya Andi dengan NPM 1902100009. Perkenalkan, nama saya Korino, NPM 190210008. OC Layer. Open System Interconnection atau OC adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan utama penggunaan OC Layer: membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. 7 lapisan OC Layer dan fungsinya. Physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OC layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap data. Tentu saja hal ini dilakukan dari physical layer pengirim dan ditujukan pada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenisnya yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OC layer layanan data link layer ini, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan phishing. Misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Data link layer dibagi menjadi dua sublayer, yaitu MAC atau Media Access Control dan juga LLC atau Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapatkan akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC sendiri bertugas mengidentifikasikan, kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Network layer. Di antara 7 OC layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Transport layer. Untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan. Kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Lima, session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sistem koneksi dialog dan juga mengolah bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OC bernama transport layer. Enam, presentation layer. Melakukan definisi terhadap sinteks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OC layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Yang ketujuh adalah application layer.
Berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, maka ini merupakan tugas dari aplikasi layar. Ia juga merupakan lapisan yang paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Itulah dia 7 layar OSI dan penjelasan yang mungkin dapat berguna untukmu selain memahami tentang pengertian dari 7 layar OSI. Sekian dari kami. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.